Tiga, dua, satu. Oke. Semulai ini senior atau bagaimana? Sudah. Silakan. Oke. Shalom. Halo. Ya, selamat. Kali ini kita perekaman bersama ketua cabang. Mungkin kawan-kawan juga sudah menunggu dari tadi ya, karena di pamflet yang kami sebarkan itu jam 19.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi mungkin sapaan pertama untuk kawan-kawan sekaligus klarifikasi kenapa agak lambat agak ya. lambat. Oh iya, sapaan pertama. Tapi pertama-tama saya mau apa ya? Sini saya agak senang gitu, agak kelewatan senang karena setelah sekitar berapa bulan ya, November. Dari bulan November podcast Benang Biru ini vakum hingga akhirnya kita ada di studio barunya kita ini, terus dengan suasana yang baru. Jadi mau info sedikit, kalau dulu openingnya kita itu gini. Openingnya kita tiap kali mau mulai podcast, Shalom, kami dari podcast Benang Biru menyapa teman-teman setanah air live dari studio GMKI Cabang Palu, kayak gitu. Oh iya. Kayak gitu dulu. Jadi, kalau ya cuma kan iya, sekarang karena- nuansa baru ya. Ganti host, ganti opening juga kita. Iya, karena hostnya juga host baru. Host kali baru, ini. iya. Jadi saya agak senang gitu. Soalnya background kita jadi berbeda, nuansanya juga berbeda. Terus kenapa saya lambat ya? Karena jam syuting kita juga berbeda. Kalau dulu kita biasa syuting itu jam 4 sore. Nah, ini kebetulan saya sekarang ya kesibukannya kerja. Saya kan sudah kerja sekarang, jadi tadi baru pulang kantor. Ya, minta maaf teman-teman yang sudah menunggu. Hostnya juga minta maaf teman-teman di studio. Jadi dari kantor langsung singgah mandi baru ke sini gitu. Iya, oke. Jadi mungkin kembali ke awal lagi Iya, bahwa iya. ini podcast perdana. Sebelumnya sudah ada sih, tapi Setelah vakum kita mulai lagi ya. vakum. Kali ini mulai baru dengan tim yang baru. Tim yang Dan baru keren. menariknya walaupun karena ini podcast perdana, tapi yang menarik bahwa di podcast perdana ini langsung kehadiran narasumber, yaitu ketua cabang GMKI Palu. Jadi Menarik, ya? di temanya ini kita akan berbicara tentang mengenal GMKI Palu secara lebih dekat, kira-kira seperti itu. Nah, Yes. tentu kalau kita akan membahas tema itu, tentu yang mengenal GMKI Palu lebih dalam itu tentu ketua cabang itu sendiri. Makanya hari Semoga. malam ini ketua cabang kami hadirkan selaku narasumber di podcast Benang Biru GMKI Palu. Iya, jadi Oke, jadi pertama mungkin kesibukannya kesibukan ketua ya cabang. kayak yang tadi saya sebutkan. Sekarang saya kerja menjadi salah satu staf di Universitas Tadulako. Itu sih kesibukan. Kalau mungkin teman-teman yang lain belum tahu, studinya bagaimana? Sudah masih ongoing atau? Studi puji Tuhan 3,5 tahun dengan predikat cum laude. Sudah lulus gitu. Iya. Oke, jadi bagaimana sejarah tentang mungkin ketua cabang awalnya mengenal GMKI sampai hari ini Awal menjadi mengenal GMKI ya. ketua cabang, kira-kira begitu. Tapi kalau boleh saya mau hidupkan dulu ini. Kalau perjalanan Bapak produser, boleh saya taruh ini di ujung situ? Cek produser ini. Boleh ya, boleh. Soalnya kita tidak live di Bapak produser, boleh nanti diatur kan ininya, frame-nya ya. Iya, soalnya kita live di ini juga ya. Di IG ya. Nah, cuma di situ. Oke, jadi kalau perjalanan sampai mengenal GMKI itu panjang sebenarnya. Saya kenal GMKI dari umur 3 tahun. Wow. Dari masih dalam rahim mungkin, karena tapi dalam rahim mana mungkin kita bisa tahu apa-apa. Karena GMKI ini buat saya rahim yang melahirkan. Kenapa? Karena bukan sekedar saya ditempa di sini, tapi yang istimewanya bahwa kakek nenek saya ketemu di GMKI cabang Salatiga. Nah, kemudian papa mama saya juga ketemu di GMKI cabang Palu. Itulah kenapa kemudian saya rasa itu tradisi yang harus saya lanjutkan. Makanya saya masuk ke GMKI, tapi belum tahu apakah akan menemukan pasangan di sini juga atau bagaimana seperti orang tua saya kayak gitu. Selanjutnya awal masuk di GMKI saya diantar langsung sama papa waktu itu.
diterima oleh sekretaris cabang yang sekarang sudah jadi koordinator wilayah, dan sejak saat itu saya langsung jadi adik didiknya Sekcap atau Bapak Korwil. Dia jadi mentor saya secara langsung. Kita banyak sharing-sharing, karena dia juga saya bisa langsung ikut kegiatan nasional gitu. Itu sih. Hingga akhirnya terpilih lah ketua cabang. Ketua cabang itu terpilih di terpilih ketua tepatnya cabang. kapan itu terpilih jadi ketua cabang? Tepatnya jadi ketua cabang itu bulan April 2021, dan awalnya saya menjabat sekretaris cabang gitu. Oh, berarti ini sudah 2 periode ya? 2 periode, sudah masuk tahun ketiga gitu di GMKI. Ini supaya akrab saya panggil apa? Nel atau panggil apa ya? Supaya kita mungkin saya agak lupa perkenalan juga tadi. Iya, Jadi penonton saya banyak yang tunggu ini. salah satu kader di GMKI cabang Palu juga. Ya, secara tidak langsung juga kader dari ketua cabang sendiri ya kan. Saya atas nama Nel Panus, tapi akrab disapa Nel. Kira-kira begitu. Jadi supaya akrab juga saya panggil Nel saja ya, supaya lebih santai kita. Ya, tapi saya tetap panggil Kecap kan. Oh, kan, silakan. Hadir di sini kan sebagai ketua cabang. Iya. Yang menarik yang Kecap katakan tadi bahwa kenal GMKI sejak masih di dalam kandungan kira-kira begitu. Iya, Jadi boleh saya katakan mengenal GMKI ini dari diturunkan melalui darah ya. Iya, kader darah biologis lah, kader ideologis dan biologis istilahnya gitu. Oke, karena kita sudah dengarkan tadi sejarah ketua cabang. Kemudian kita mau dengarkan lagi dari apa lagi ini? ketua cabang sendiri, bagaimana sejarah tentang GMKI cabang Palu mulai berdirinya. Sejarah GMKI cabang Palu, jadi kurang lebih GMKI Palu ini ada di Kota Palu sudah sejak, bisa dilihat di sini, sekitar 58 tahun kita eksis berdiri di sini. Nah, kemunculan GMKI cabang Palu sendiri itu tidak lepas dari berdirinya Universitas Tadulako. Jadi ketika didengar ada universitas mau berdiri di Sulawesi Tengah, maka dikirimlah senior dari GMKI cabang Manado untuk datang bantu dirikan GMKI Palu 58 tahun yang lalu. Nah, sejak saat itu GMKI Palu jadi pelopor Persatuan Mahasiswa Kristen yang ada di Kota Palu, gitu sih. Jadi berdirinya GMKI Palu tidak lepas dari adanya Universitas Tadulako. Makanya hari ini lucu sih kalau ada peraturan yang membatasi kita untuk masuk ke dalam internal kampus. Padahal sekedar info, Natal pertama di Universitas Tadulako itu GMKI Palu loh pelopornya. Gitu. Ya, berarti saya menangkap bahwa GMKI cabang Palu ini adalah organisasi kemahasiswaan pertama di kekristenan, mahasiswa Kristen pertama di Kota Palu gitu. Mahasiswa Kristen. Mungkin lebih dulu teman-teman HMI masuk ke himpunan mahasiswa Islam, mungkin mereka lebih dulu, tapi GMKI Palu pelopor mahasiswa Kristen yang ada di Kota Palu gitu. Iya, HMI dan GMKI kan sama-sama tergabung dalam kelompok Cipayung. Apalagi ini banyak. Oh iya, kemudian tadi belum selesai mungkin ya. Kemudian di Konvercap pertama terpilih ya, setelah dianggap GMKI Palu sudah bisa menjadi sebuah cabang, kemudian terpilihlah di konferensi cabang yang pertama, terpilihlah senior Deus Nao sebagai ketua cabang. Nah, kemudian karena ini bicara GMKI Palu ya, kita tidak bisa lepas juga dari sejarahnya podcast Benang Biru. Kalau gitu saya mau cerita sedikit, saya sengaja bawa ini buku saya. Ini pemberian. Itu apa itu isinya buku itu? Ini diari. Ini diari sebenarnya. Judulnya Catatan Sekretaris Cabang, karena waktu itu saya Sekcap. Sekretaris Cabang. Kemudian di sini saya tulis ada sejarah podcast Benang Biru. Tanggalnya itu Jumat 6 Agustus 2021 di Setiabudi. Katanya begini, hari ini kita cari nama buat podcast, dapat nama akhirnya Benang Biru. Jadi supaya teman-teman juga yang penasaran, benang biru itu filosofinya adalah bahwa benang adalah sesuatu yang merajut dan biru itu adalah lambang dari harapan. Artinya kita merajut harapan gitu. Podcast ini punya filosofi yang dalam dan proses pencarian nama yang panjang gitu. Oke, baik. Jadi bisa saya katakan bahwa ketua cabang ini juga sekaligus sebagai founder dari podcast Benang Biru Bang. Iya, waktu itu saya juga tulis loh nama-namanya di sini supaya di sini kita
saya bilang di sini ada senior Erik yang berperan penting. Senior Erik, senior kita, kayaknya lagi menonton juga. Kalau senior menonton, puji Tuhan, hari ini ada senior Erik yang berperan penting. Kemudian dilanjutkan oleh senior Roni yang terus membimbing kita. Dan proses pencarian nama ada Kecap Trisno, ada Sekcap Nathan, dan teman-teman badan pengurus cabang yang lain. Jadi lucu, waktu itu saya masih ingat, kita kayak pikir apa ya namanya. Bagaimana kalau jendela biru gitu. Langsung terus dari sisi sebelah menyaut, kenapa tidak benang biru? Oh iya betul, itu nama yang cocok. Kayak gitu sih. Ya menarik sih, dan juga kita berterima kasih kepada ya founder dari makanya podcast Benang Biru Palu. makanya kita berharap teman-teman semua boleh melanjutkan apa yang sudah kita bangun, ya kan? Iya. Jadi mungkin kembali lagi pembahasannya agak formal dikit lah. Oh formal, oke. Kita mau serius. Kembali lagi bahwa organisasi GMK ini sebagai organisasi mahasiswa Kristen pertama di Kota Palu. Iya. Tapi sekarang juga sudah banyak ya organisasi mahasiswa Kristen, dan itu tidak masalah. Lalu pertanyaannya apa sih bedanya mungkin GMKI Palu dengan organisasi Kristen lain? Tentu saja sebelum bicara perbedaan, kita harus memandang teman-teman organisasi kekristenan adalah rekan-rekan sepelayanan, dan tentu saja kita punya banyak kesamaan gitu kan. Kita pasti punya banyak kesamaan dengan teman-teman organisasi kekristenan lain, kemahasiswaan dan kekristenan. Tapi GMKI Palu punya ciri khas sendiri. Simpelnya begini, GMKI Palu ketika kita gabung dengan GMKI khususnya ya, dan GMKI Palu umumnya, ketika kita gabung dengan GMKI, banyak hal yang tidak mungkin kita dapatkan di tempat lain. Misalnya relasi. Nah, relasi kenapa? Karena GMKI adalah organisasi yang cukup tua, kemudian kita punya banyak kader yang kita distribusikan kemana-mana, dan itu sesuatu yang harus GMKI banggakan, bahwa kader kita hari ini banyak mengambil posisi-posisi strategis. Kenapa? Karena sesuai dengan visi misi GMKI untuk menciptakan pemimpin dan penggerak yang ahli di bidangnya, dan puji Tuhan hari ini kita boleh mewujudkan visi misi tersebut. Gitu. Itu satu kenapa GMKI istimewa. Karena kita punya relasi. Kita mungkin banyak yang bilang GMKI organisasi politik, padahal tidak loh. Karena orang lihatnya GMKI dekat dengan partai politik, tapi tidak. Itu karena banyak senior-senior kita yang akhirnya juga terjun ke bidang itu. Tapi banyak juga senior-senior atau kader-kader GMKI yang telah lebih dulu purna, mereka terjun ke bidang politik, banyak juga yang terjun ke pendidikan. Itulah kenapa disebut GMKI tidak kemana-mana, tapi kita ada di mana-mana. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, GMKI itu istimewanya kita meyakini pelayanan itu bukan hanya yang turun berdoa, bukan hanya berdoa berdiri di mimbar, tidak, tapi kita meyakini bahwa pelayanan juga turun ke jalan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang tertindas. Itu juga adalah bagian dari pelayanan. Jadi GMKI itu simpelnya adalah tempat aktivis-aktivis Kristen berkumpul untuk bangsa, negara, masyarakat, lingkungan, semuanya di situ. Ya, menarik sekali ya. Iya. Salah satu keunggulannya yang saya tangkap tadi bahwa GMK ini bersifat nasional ya. Ya, nasionalis dan oikumenis. Sekarang GMKI di seluruh Indonesia ada berapa cabang? Kurang lebih kita ada 105 cabang, kurang lebih ya. Mungkin lebihnya, tapi sepengetahuan saya yang terakhir kita 105 cabang, tapi kemarin saya lihat ada beberapa calon cabang yang sedang didirikan. Mungkin di tahun depan kita akan punya lebih dari 105. Iya, ini yang menarik ya, mungkin cabang-cabang lain juga banyak yang nonton bahwa ini yang menarik dari GMKI karena organisasinya bersifat nasionalis dan ekumenis. Jadi ketika kita gabung menjadi kader di organisasi GMKI Palu, secara tidak langsung kita juga sudah terikat dengan GMKI seluruh Indonesia, sehingga kita mempunyai keluarga seluruh Indonesia. Jadi kita tidak ragu-ragu lagi mungkin mau ke Papua, mau ke Ambon, betul. Karena di setiap daerah itu terdapat GMKI. Terdapat GMKI di setiap provinsi,
Di setiap kabupaten ada GMKI-nya. Jadi kemanapun kita melangkah, kita pasti punya tempat untuk pulang. Ya, jadi istilahnya kita bersaudara di bawah atap rumah biru Rumah, GMKI Palu. iya, kita diikat sama benang biru. Yeah, gitu. Eh, Kalau GMKI sendiri medan layanannya itu di mana sih? Jadi GMKI punya 3 medan layan. Medan layan GMKI itu gereja, masyarakat, dan juga perguruan tinggi. Jadi GMKI terjun ke 3 medan ini. Gereja, masyarakat, dan perguruan tinggi. Iya. Selama atau di balik usianya GMKI saat ini 58 tahun, apa saja sih yang sudah GMKI Palu lakukan, sudah GMKI Palu berkontribusi di 3 medan layan ini? Di 3 medan layan itu ya. Kalau bicara selama 58 tahun berarti kita harus flashback jauh ke belakang ya. Yang pertama, GMKI Palu kalau bicara di masyarakat, GMKI Palu tuh hadir di tengah-tengah waktu kerusuhan atau bencana sosial terjadi di Poso sebab kerusuhan. GMKI Palu turun di situ. Kemudian di semua kejadian-kejadian bencana alam yang terjadi di Sulawesi Tengah, GMKI juga ada. Contohnya banjir bandang di Toli-Toli, kemudian gempa Pasigala, juga bencana alam yang di Sigi, semua GMKI pasti ada di situ kalau bicara masyarakat. Kemudian kalau bicara soal gereja juga GMKI ambil bagian di tentang ini sebenarnya include dengan lingkungan dan masyarakat juga ya, karena masyarakat adalah warga gereja. Kita ambil bagian waktu kasus pengerukan Danau Poso, karena waktu itu kita melihat banyak warga gereja yang terdampak dan Sinode GKST tidak mengambil kebijakan apapun. Hari itu GMKI turun ikut memperjuangkan hak-hak masyarakat. Selain itu juga GMKI Palu ada waktu terjadinya kasus pembantaian 4 orang warga di Desa Kalimago, GMKI turun dengan cara yang paling keren. Kalau waktu itu kita kalau menurut saya kalau waktu itu kan itu adalah isu agama yang terus-terusan diangkat. Kalau GMKI banyak bicara, mengeluarkan pernyataan sikap, mengecam dan lain sebagainya, saya yakin mungkin itu akan jadi menimbulkan percikan api panas di antara dua belah pihak itu ya. Jadi akhirnya GMKI turun, kita kesampingkan isu agamanya, kita turun dengan memberikan trauma healing untuk masyarakat yang ada di sana. Daripada kita banyak mengecam tentang terorisme, pembunuhan dan lain-lain, dan itu pun sudah terjadi, maka kita lebih fokus di memberikan trauma healing kepada anak-anak di sana. Dan tidak bisa dipungkiri memang dampak dari kejadian itu sangat mengganggu psikologis masyarakat di sana. Selain itu juga yang paling baru-baru ini sekitar 2 tahun lalu, GMKI bersama-sama dengan mengadvokasi kasus Petanile dan perusahaan waktu itu saya lupa namanya, dan kita mendampingi terus sampai menang di pengadilan. Kebetulan pengacara yang menangani kasus tersebut adalah senior dari GMKI juga. Gitu sih bentuk GMKI di masyarakat. Yang terakhir perguruan tinggi, seperti yang saya katakan tadi, GMKI adalah pelopor pergerakan mahasiswa Kristen pertama di Universitas Tadulako, juga inisiator Natal pertama, Natal umum di Untat yang sampai hari ini terus dilanjutkan. Itu sih. Iya, menarik sekali sih kontribusi dari GMKI Palu di 3 medan layan ini, dan itu pun mungkin secara garis-garis besarnya saja ya, dan yang mampu ditangkap oleh ingatan saja. Iya, yang mampu ditangkap ingatan. Apalagi kalau bicara secara individualnya, banyak kader-kader GMKI yang ambil bagian di banyak instansi dan NGO kemasyarakatan. Itu sih bentuk pelayanan dari kader GMKI secara individual. Iya, karena 58 tahun ya tentu bukan usia yang bukan singkat. Muda ya. Kalau manusia mungkin sudah 3 anaknya. Iya, jadi tentu sangat tidak mungkin diceritakan, dikisahkan secara komprehensif melalui podcast ini yang beberapa menit saja ya. Iya, kemudian selaku ketua cabang GMKI cabang Palu ya, mungkin bisa diungkapkan apa sih kelebihan
dari GMKI Cabang Palu saat ini dan apa kekurangannya? Apa ya? Kadang kalau bicara soal kekurangan itu adalah hal yang paling sulit ya, karena mengkritik diri sendiri adalah hal yang sangat sulit bagi saya. Iya. Kalau bicara kelebihan mungkin banyak. Kalau mau bilang kelebihan, hari ini GMKI Palu pertama telah berhasil menciptakan banyak kader-kader yang mengambil bagian dalam pelayanan secara individual di masyarakat, gereja dan perguruan tinggi. Kemudian GMKI Palu juga telah membantu banyak teman-teman, misalnya kemarin kita membantu dari pengurus pusat, kita menyalurkan beasiswa pendidikan untuk teman-teman yang yatim piatu atau yatim piatu. Itu cukup membantu. Itu kelebihan GMKI Palu yang menurut saya organisasi Kristen hari ini mungkin tidak menawarkan hal yang serupa. Kemudian juga kelebihan GMKI Palu hari ini maksudnya hari ini di kepengurusan ini atau bagaimana kalau dari Di kepengurusan di ini. kepengurusan, saya tidak mau bicara banyak tentang sebuah pencapaian kalau bicara kelebihan di GMKI Palu hari ini, karena ya kalau pencapaian mungkin banyak, tapi yang paling jadi kelebihan adalah kita berhasil mengembalikan visi misi dari founding father kita, bahwa katanya GMKI Palu itu adalah sebuah Gemenscraft, bukan lagi Selscraft. Nel anak fisip paham perbedaannya Gemenscraft dan Gemenscraft tidak sih? Kurang paham sih, tapi Tapi tahu ya, tahu. lepas dari sini saya akan Oh. cari tahu kira-kira apa Iya, yang kira-kira Ibu Kecap maksud dengan ini. Gemenscraft itu persaudaraan yang apa ya, berlandas sebuah organisasi yang berlandaskan dengan persaudaraan gitu, misalnya paguyuban dan lain sebagainya. Sementara Selscraft itu yang apa ya, lebih ke fokus di tugas dan tanggung jawab. Nah, hari ini GMKI Palu, kalau mau bilang kelebihannya, satu saja sih kelebihan yang kita punya, bahwa kita berhasil jadi rumah yang nyaman untuk pulang, itu sih kalau kelebihan. Tapi kalau bicara kekurangan, saya sadar masih banyak sekali kekurangan yang kita punya, bahwa hari ini kita belum optimal mengimplementasikan yang namanya PDSPK, Pola Dasar Sistem Pendidikan Kader GMKI. Kita pun hari ini masih kurang mandiri secara finansial, tapi itu didukung dengan adanya bidang ekonomi kreatif yang kemudian diharapkan boleh membantu GMKI secara lembaga dan kader-kadernya secara individual untuk mampu mandiri secara pribadi gitu. Jadi mampu menciptakan lapangan kerja, mampu berwirausaha, dan mampu punya apa ya, menciptakan bisnisnya sendiri kayak gitu. Iya, jadi menarik sekali ya dari awal pembahasan tentang GMKI, dan pastinya ada juga mahasiswa Kristen yang saat ini menonton dan mungkin sudah punya ancang-ancang untuk masuk ke GMKI, khususnya GMKI Cabang Palu ya. Mungkin Ibu Kecap ada yang mau disampaikan untuk calon-calon kader di GMKI Cabang Palu. Calon-calon kader ya, oh ya. Saya mau bilang kalau banyak yang nonton hari ini, saya mau teman-teman itu bergabung dulu ke GMKI. Jangan baru awal-awalnya lihat bahwa merasa oh GMKI itu organisasi yang besar, jadi saya harus masuk ke sana. Kemudian kecewa sendiri karena ketika masuk ternyata GMKI tidak sesuai ekspektasi. Tapi maksud saya adalah setiap kita yang telah memutuskan untuk masuk ke GMKI harusnya punya mindset bahwa saya tidak mau jadi besar karena organisasi ini, tapi saya mau membesarkan organisasi ini karena saya ada di dalamnya. Saya mau semua yang punya mindset seperti itu. Akhirnya ketika banyak yang lihat GMKI itu besar, kemudian dia masuk dan mendapati ternyata GMKI tidak sesuai ekspektasi, akhirnya hilang satu persatu. Padahal dia tidak tahu banyak hal yang harus dia gali sendiri di GMKI. Saya pun begitu sewaktu pertama masuk. Saya kecewa bahwa ternyata organisasi yang melahirkan saya ini, melahirkan dalam tanda kutip karena orang tua saya bertemu di sini. Dulu saya lihat GMKI itu keren, apalagi setahu saya GMKI Palu pun turun memberikan kadernya ketika aksi demo 98. Itu pencapaian yang luar biasa. Jadi saya lihat GMKI Palu itu keren, sangat keren GMKI, dan ketika saya masuk di dalamnya ternyata wah tidak sesuai ekspektasi. Mungkin karena saya yang tidak mengeksplor lebih jauh tentang GMKI Palu. Puji Tuhannya saya waktu itu ikut
kegiatan nasional dan melihat bahwa ternyata GMKI lebih besar dan lebih hebat dari ekspektasi saya sebenarnya. Sejak dari situ saya lihat apa yang jadi kekurangan GMKI Palu. Dan saya membulatkan tekad, suatu hari saya harus jadi bagian dari organisasi ini, saya harus pegang estafet kepemimpinan, dan saya mau merubah organisasi ini menjadi besar seperti cabang-cabang lainnya. Iya, menarik sekali ya. Saya juga jadi ingat itu. Sesuatu yang pernah dikatakan senior saya, bahwa ketika melihat organisasi, masuk dalam organisasi dan ternyata itu tidak sesuai dengan ekspektasimu, itu bukan berarti kamu meninggalkan organisasi itu, tetapi itu menjadi tanggung jawab besarmu bagaimana memperbaiki, membangun organisasi itu. Iya, menarik sekali. Benar-benar. Iya. Saya sepakat sih, karena banyak PR yang harus kita bangun untuk mewujudkan sesuatu yang sudah dibangun susah payah oleh senior-senior kita, pendahulu kita, founding father kita, dan itu menjadi tantangan sendiri karena tiap zaman beda tantangannya. Apalagi kita hari ini kita mendapati yang namanya generasi milenial, generasi yang hedonis dan individualis. Jadi tentu saja banyak tantangan tersendiri untuk GMKI agar tetap eksis berdiri. Itu sih. Iya. Menarik ya pembahasan kita pada malam ini, dan tidak terasa juga sudah agak sampai di panjang kita berbincang-bincang ya. Dan kebetulan juga di BPC GMKI Cabang Palu setelah dari sini akan mengadakan persiapan menuju ke Lu untuk Pasca Nasional. Wis, kita akan ketemu teman-teman se-Indonesia dan saya sangat bersemangat ya. Saya tidak sabar mau tunjukkan ke teman-teman yang baru maper, khususnya Nel juga ikut ya? Iya. Oh, ikut ya. Rencana. Semoga Tuhan berkati. Amin. Semoga kita sehat-sehat. Saya potong dulu. Oh iya, apa itu? Berhubung karena sudah agak larut kita, sudah agak panjang, akan ada rapat persiapan. Oh, habis ini ada persiapan ya. Jadi kita tutup dengan closing statement dari Ibu Sekcap sendiri, sekaligus mungkin. Kenapa jadi Sekcap ini 2 tahun yang lalu itu Sekcap. Ibu Kecap sendiri, jadi mungkin ditutup dengan closing statement berdasarkan pembahasan kita tadi. Kemudian juga harapan-harapannya untuk Pasca Nasional di cabang Lu. Ya, di cabang Lu. Yang pertama dulu harapan saya, kalau begitu harapan saya untuk Pasca Nasional, saya harap kegiatan Pasca Nasional nanti boleh memberikan output, apalagi di sana nanti ada konferensi agraria dan maritim kan. Saya harap nanti outputnya makin diperhatiin. Akhirnya nanti kasus-kasus sengketa lahan dan lain sebagainya, apalagi di Kota Palu kita punya banyak kasus-kasus agraria, dan semoga nanti boleh menjadi perhatian kasus ini boleh diangkat sampai ke pusat nanti, karena ini kegiatan secara nasional dan setahu saya akan dihadiri oleh Menteri Investasi dan Sumber Daya. Lalu kemudian closing statement saya boleh saya tutup dengan ajakan ber-GMKI ya kalau gitu. Saya mau teman-teman yang menonton dan kita semua yang ada di sini, untuk kalau hari ini kalian sudah tergabung di GMKI atau kalian mau bergabung dengan GMKI, saya akan bilang, kalau kalian bertanya kenapa sih kita harus ber-GMKI, jawaban saya simpel, masuklah ke dalamnya dan temukan jawabannya. Jadi ber-GMKI lah, karena GMKI adalah sesuatu yang unik bagi saya. Menurut saya ini bukan sekedar organisasi, tapi ini adalah pengalaman iman, karena setiap orang melihat GMKI itu berbeda-beda. Ada yang lihat GMKI sebagai sekolah latihan, tempat pengkaderan, rumah untuk pulang. Ada juga beberapa yang beruntung menemukan pasangan hidupnya di sini. Nah, gitu. Jadi ber-GMKI lah. Dan semoga Ibu Kecap juga seperti itu ya. Amin. Saya mau bedah ADRT nanti kalau sudah berumah tangga. Nah, jadi maksud saya, silakan ber-GMKI lah, temukan pengalaman iman kalian di sini, temukan makna kalian masing-masing, dan temukan mentor kalian di GMKI, karena GMKI ini organisasi pengkaderan. Kalian harus cari mentor kalian. Mentor dalam artian ketika kalian lihat orang itu, kalian langsung bilang, saya harus jadi seperti dia, saya harus jadi lebih daripada dia. Gitu. Jadi ber-GMKI lah dan temukan makna kalian masing-masing di sini. Itu sih. Oke, cukup ya.
Cukup kayaknya. Dimakan durasi soalnya kita dikejar Iya, sama iya. durasi. Iya, jadi mewakili teman-teman tim podcast Benang Biru Palu kami Yes. mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Saya Ketua senang Cabang. hari ini lihat podcast Benang Biru Iya. boleh mengudara lagi. Iya, kami ucapkan terima kasih dan bingkisannya nanti boleh Oh, ada bingkisan, wih. diterima di belakang lah, Siap, siap, diterima siap, di siap. belakang. Oke, kami mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah membersamai podcast kita, podcast perdana kita. Mm-mm. Kami katakan perdana dalam artian akan ada podcast Iya, selanjutnya. ada Olehnya tunas-tunas baru. tetap stay tune ya. Stay tune. Ini Untuk tiap hari mana- apa sih tayang? Supaya semua Kami nonton. menyusun jadwal itu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Ya, Oh. cuma karena ada ada perayaan Pasca Nasional Nasional. membutuhkan waktu beberapa hari. Itu tentu kita Oh. tidak sempat ya. Kemudian Ya. langsung disambung lagi jadwal Lebaran. Nah, Ya kemungkinan Oh. kita juga dari BPC juga mungkin ada agak yang mau. rehat sejenak lah. Oh, saya kira mau live di tempat Pasca Nasional ini podcast Benang Biru, tidak ya? Rehat sejenak. Jadi kemungkinan nanti setelah Lebaran lagi baru kita bisa lanjut. Oke, keren. Saya sangat apresiasi ini. Akhirnya kita on air lagi ya. Ya oke. Jadi kalau sudah tidak ada lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan akhir kata tinggilah Tinggilah iman kita, tinggilah ilmu kita, tinggi tinggilah pengabdian kita. Ut omnes unum sin. Shalom.